Hai guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggraini. Di video kali ini aku mau membahas seputar TKI ya. Dan pastinya saksikan terus video ini sampai habis. Tentunya mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat informasi-informasi selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like. Terima kasih. Nah, gimana teman-teman kabar kalian? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di video sebelumnya aku udah pernah bahas bahwa tanggal 17 November 2021 kemarin calon TKI ada 7 orang yang sudah sampai di Taiwan. Di video sebelumnya yang mendaftar itu adalah 109 orang calon TKI dan yang mendapatkan kamar itu 96 dan yang sudah siap terbang adalah 7 orang. Nah, di hari berikutnya itu ada 394 calon pekerja migran Indonesia yang lolos seleksi dan siap terbang lagi ke Taiwan. Nah, dan mulai kemarin calon TKI mulai bertambah lagi teman-teman. Yang terbang ke Taiwan itu ada 173 calon TKI. Nah, kalau sampai di sini teman-teman banyak banget yang bertanya, masih banyak ya teman-teman calon TKI kita atau teman-teman yang berada di Indonesia itu tanya, "Kak, sudah bukakah Taiwan?" Apakah Taiwan sudah buka? Semuanya tuh pada tanya seperti ini ya. Dan bahkan ada yang tanya sama aku, "Kak, aku udah punya visa, tapi kenapa kok aku sampai sekarang belum dipanggil-panggil untuk berangkat ke Taiwan?" Seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman, syarat calon TKI yang bisa masuk ke Taiwan itu adalah mereka yang sudah vaksin dan juga mereka yang sudah mendapatkan visa dan juga PJ TKI yang berada di Indonesia itu sudah memenuhi persyaratan baru boleh masuk atau boleh mendaftar untuk berangkat ke Taiwan. Jadi kalau selama ini teman-teman sudah punya visa, sudah vaksin 1 kali misalkan, tapi kok belum terbang-terbang, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu adalah persiapan PJ TKI teman-teman. Mungkin kan persyaratannya untuk berangkat ke Taiwan itu adalah PJ TKI yang sudah siap tempat karantina 1 orang 1 kamar untuk calon TKI yang berangkat ke Taiwan ya. Di video kemarin aku udah bahas. Dan juga PJ TKI-nya itu harus menampung separuh dari biasanya 50% calon TKI. Dan 1 kamar itu maksimal 6 orang. Nah, PJ TKI ini apakah sudah siap untuk mempunyai tempat-tempat yang termasuk persyaratan tersebut? Seperti itu. Kemungkinan kalau kalian sudah punya visa, kalian udah vaksin, tapi kalian belum terbang, itu kemungkinan adalah PJ TKI kalian yang belum siap. Seperti itu. Seperti contoh di PJ TKI ini ya teman-teman, kemarin aku melihat ada beberapa teman calon TKI kita yang berangkat ke Taiwan. Dan aku lihat ini dari PJ TKI PT Putra Cabung Persada memberangkatkan calon pekerja migran Indonesia ke Taiwan, baik formal ataupun informal. Dan di sini kita bisa lihat mereka yang mau terbang berangkat ke Taiwan itu mematuhi protokol kesehatan, pakaiannya pun juga terlihat beda ya teman-teman. Dan di sini calon TKI sangat mematuhi peraturan ya. Mereka terbang dengan kondisi yang kayak astronot, kayak dokter di Brongsong seperti itu. Ini kalau menurut aku sangat bermanfaat banget karena virus yang paling gampang menular itu adalah ruangan tertutup, yaitu pesawat. Di dalam pesawat itu adalah rawan penyebaran virus dan juga ruangan AC itu rawan banget penyebaran virus. Nah, kalau misalkan calon TKI yang berpakaian seperti astronot itu ya, tertutup. Mereka sebelum terbang, sebelum berangkat itu dikarantina, terus PCR gitu ya. Dan hasilnya negatif dan terbang ke Taiwan itu mereka keadaan tertutup pakai masker itu sangat the best banget. Ya, kemungkinan sesampainya Taiwan, mudah-mudahan aja hasil PCR-nya nanti negatif sehingga semua calon TKI yang berada di Indonesia bisa mendaftar lagi untuk masuk ke Taiwan. Kalau teman-teman bertanya Taiwan apakah sudah buka, itu Taiwan sudah buka, tapi bagi mereka yang sudah memenuhi persyaratan ya. Jadi kalau misalkan PJ TKI kalian belum bisa memenuhi persyaratan, ya mungkin mereka belum bisa mengirim pekerja migrannya ke Taiwan, seperti itu. Yang terutama itu adalah karantina 1 kamar, 1 orang teman-teman sebelum keberangkatan. Nah, ini kayak kos-kosan gitu loh. Kalian itu nggak boleh keluar sampai hari hanya seperti itu. Nah, ini PJ TKI kalian sudah siap apa belum? Nah, ngomong-ngomong masalah karantina nih, pasti teman-teman calon TKI pada banyak yang bertanya ya. Karena kemarin itu banyak yang bilang sama aku, "Kak, karantina di Taiwan itu sebenarnya bayar apa tidak sih? Kok aku dimintai ada yang 70 juta, ada yang 35 juta, ada yang juta-jutaan seperti itu." Kemarin itu banyak yang bertanya sama aku, padahal aku udah kasih tahu di video sebelumnya kalau karantina untuk TKI di Taiwan itu ditanggung
Taiwan, ditanggung oleh pemerintah Taiwan. Jadi begini teman-teman, kalian pikir aja logikanya ya, kita itu adalah calon TKI. Kita TKI dari rumah mau berangkat bekerja ke luar negeri, kita itu tangan kosong tidak membawa uang. Kita itu pergi untuk bekerja untuk mencari uang. Nah, kalau kita sampai ke negara tujuan disuruh bayar karantina, apalagi bayaran karantina itu nggak murah ya. Terus uang apa yang kita bayar? Kalau untuk potong gaji terus, pasti uang kita yang keluar banyak banget, begitu kan. Nah, beda lagi dengan mereka yang mempunyai usaha, pembisnis, atau berangkat dari Indonesia ke luar negeri itu adalah untuk membangun perusahaan atau bisnis segala macam. Ini karantina tentunya membayar sendiri ya teman-teman. Tapi kalau TKI itu kebanyakan dibantu oleh pemerintah. Mungkin di negara lain, itu karantina ada yang dibayar oleh TKI-nya dan separuh majikannya, itu mungkin ada gitu ya. Tapi kalau di Taiwan, untuk calon TKI setelah tiba di Taiwan, karantina dibayar oleh Taiwan. Dan ini ada dua versi. Yang pertama adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau PRT atau rumah tangga ya, karantina dibayar oleh, yang separuh dibayar oleh pemerintah Taiwan, yang separuh dibayar oleh majikan. Dan versi kedua, untuk TKI formal atau kerja di pabrik atau di perusahaan, karantina dibayar oleh bosnya perusahaan atau perusahaan. Misalkan calon TKI cowok atau cewek yang bekerja di pabrik tekstil, pabrik makanan, pabrik karet atau kimia gitu ya. Nah, karantina kalian itu ditanggung oleh perusahaan tersebut, seperti itu. Jadi intinya karantina untuk TKI itu buat TKI gratis ya. PCR, tempat tidur, tempat makan itu TKI-nya tidak membayar teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman sesampainya di Taiwan dimintai biaya sama agensi gitu ya. Loh Kak, katanya karantina gratis. Sesampainya di Taiwan, makan, tidur, PCR, karantina gratis. Aku dimintai sama agen. Kalian bisa konsultasi sama 1955, tapi kalian juga harus punya bukti, teman-teman. Misalkan kalian buka aja video rekaman pembicaraan agensi gitu ya. Jadi kalau seandainya suatu saat nanti ada urusan rumit, kalian punya bukti seperti itu. Tapi kalau nggak ada bukti ya nggak apa-apa sih. Yang penting kalau kalian dimintai uang, kalian konsultasi aja sama 1955. Nah, oke guys, jadi sampai di sini jelas ya bahwa Taiwan memang sudah buka, tapi untuk mereka yang sudah memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa aja di video sebelumnya aku udah sebutin satu persatu, step by stepnya. Jadi teman-teman bisa obok-obok, bisa lihat channel YouTube aku, persyaratan apa, poin-poin apa yang bisa masuk ke Taiwan, seperti itu. Dan untuk proses baru masih lama, masih menunggu, jadi tunggu aja ya. Buat proses baru nih, banyak banget yang inbox sama aku. Tunggu aja Februari tahun 2022. Nanti kayak gimana perkembangannya. Jadi apakah kalian daftar, apakah kalian tunggu aja hari baik gitu ya. Untuk kali ini, untuk tahun ini sabar dulu. Nah teman-teman, jadi sampai di sini udah jelas ya mengenai karantina, mengenai calon TKI yang udah bisa terbang ke Taiwan gitu ya. Dan alhamdulillah senang banget, aku kemarin itu membacanya kenapa ya agak-agak terharu juga ya. Mereka yang menunggu bertahun-tahun dan alhamdulillah akhirnya mereka sudah berangkat, sudah tiba di Taiwan. Dan walaupun dengan pakaian yang tidak biasanya pakai celana jeans atau baju bebas gitu ya. Untuk kali ini kayak astronot, tertutup banget, rapat banget. Jadi aku tuh kayak terharu. Wah, perjuangan TKI itu memang luar biasa teman-teman. Jadi kalian harus semangat, harus ciayo, harus pulang dengan sukses. Jadi kalau sudah sampai di Taiwan jangan menyerah, kerjalah dengan baik-baik. Kalau kalian kerja baik, dengan ikhlas, dengan kesabaran, insya Allah kebaikan juga akan datang kepada kalian. Oke teman-teman, buat teman-teman yang ingin bertanya, konsultasi, atau punya ide-ide yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tentunya mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat informasi-informasi selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.